dalam rangka mendukung fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, keluarga sumber panggilan. Para novis kami, kongregasi SFD, akan berbagi atas Injil hari ini. Semoga sharing ini berguna bagi kita semua dan semoga benih-benih panggilan semakin bertumbuh di dalam keluarga. Salam kami, salam SFD. Sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita senantiasa dalam berkat Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami Suster Novis Suster Fransiskus Dina mengucapkan terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi ayat berkesan dari kutipan yang akan kita renungkan hari ini, Sabtu 9 April 2022, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai ayat 56. Kami mengajak kita semua merenungkan sabda Tuhan ini. Sebelumnya, mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga atas sabda-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memetik pesan yang dapat kami wujudkan. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja,
tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Sharing dimulai dari Suster Tarsisia Turni. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 48 yang berbunyi, "Apabila kita biarkan Dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Dalam ayat ini ditampilkan kegusaran orang-orang Farisi dan imam-imam kepala karena Yesus semakin dipercayai oleh orang banyak dan namanya semakin terkenal. Dengan semakin tampilnya Yesus dapat membahayakan posisi mereka sebagai tokoh rohaniwan yang akan kehilangan pamornya. Ayat ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya akan pengalaman yang pernah saya alami, yakni ketika saya masih duduk di bangku SMA. Pada waktu itu saya pernah menolak kehadiran saudara kandung saya. Penolakan saya terjadi karena saya takut perhatian dan kasih sayang orang tua berpaling dari saya. Bahkan saya berpikir saya tidak akan mendapat perhatian sebagai anak perempuan satu-satunya. Pada waktu itu saya sangat marah pada ibu saya. Hal ini membuat saya malas untuk kembali ke rumah. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari sikap saya pada orang tua saya tidaklah benar. Saya juga menyadari bahwa saya sangat egois karena hanya mementingkan diri saya dan tidak memperdulikan orang lain. Setelah berada di biara, setelah pengolahan hidup dan mendapat bimbingan, saya mulai menyadari bahwa perlakuan saya terhadap orang tua saya tidak tepat. Ayat yang berkesan yang saya pilih menyadarkan saya bahwa selama ini saya sudah bersikap seperti orang Farisi yang menolak kehadiran Yesus. Demikian pun dengan saya yang menolak anugerah Tuhan karena cemburu dan takut akan kehilangan perhatian orang tua. Kutipan tadi mengajak saya untuk mampu menerima orang lain sebagai anugerah Tuhan bagiku, membuang sikap cemburu karena kehebatan orang lain dan berpikir positif. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 45 yang berbunyi, "Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya." Ayat ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada pengalaman saat memasuki tahap awal di pembinaan kongregasi SFD. Banyak tantangan yang membuat saya bimbang akan panggilan saya dan kerap sekali saya mengeluh kepada Yesus.
masih jelas diingatan saya ketika saya mengalami kebimbangan di dalam panggilan yang membuat saya kurang bersemangat. Dalam situasi yang saya alami, saya berpikir tidak ada satu orang pun yang tahu akan keadaan saya. Tetapi ternyata di antara teman-teman seangkatan saya, ada yang diam-diam memperhatikan perubahan di dalam diri saya dan mengetahui apa penyebab yang membuat saya menjadi kurang bersemangat. Pada saat dia mengetahui keadaan saya, dia tidak menasihati, melainkan dia mengajak saya untuk berdoa. Ia memberi saya sebuah doa yang bagus melalui Bunda Maria. Sejak saat itu, saya mulai menyampaikan doa-doa saya melalui perantaraan Bunda Maria. Beberapa waktu kemudian, saya mulai mendapat jawaban atas segala pergulatan batin saya dan meyakinkan saya kembali akan panggilan yang diberikan Tuhan kepada saya dan mengingatkan saya bahwa sebenarnya Tuhan sungguh mencintai saya karena banyak perbuatan baik yang Tuhan lakukan kepada saya. Ayat ini mengajak saya untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, khususnya di saat-saat sulit yang saya alami. Demikianlah sharing yang dapat saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya, ayat 55 yang berbunyi, pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah. Tujuan orang-orang Yahudi tiba di Yerusalem sebelum perayaan Paskah adalah untuk membersihkan diri. Mereka melakukan pembasuhan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa mereka. Jika Paskah merupakan hari raya yang suci, maka tentulah orang-orang yang tidak suci tidak layak untuk merayakannya. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi berkumpul 1 minggu sebelum Paskah untuk melakukan upacara pembasuhan, untuk menahirkan diri dan menghapuskan segala kenajisan mereka. Ayat 55 ini berkesan bagi saya karena mengingatkan saya pada pengalaman saat berada di kampung sebelum saya masuk biara. Bapak saya seorang mantan frater. Sebagai mantan frater, sedikit banyaknya bapak saya sudah mengetahui tentang ajaran gereja. Maka bapak banyak mengajari kami anak-anaknya untuk menjadi orang Katolik yang baik. Kami diberi pendidikan iman, diajari untuk berdoa, didorong untuk aktif dalam kegiatan gereja, dan tekun mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Biasanya, pada masa Prapaskah, kami juga diajak untuk ikut berpuasa, mengurangi porsi makan dari biasanya, dan juga uang jajan. Awalnya memang berat, tapi bapak saya selalu mengingatkan akan makna menahan diri dari keinginan-keinginan diri. Uang jajan dari rumah sudah dikurangi, dan di sekolah, saya masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan APP yang diselenggarakan oleh sekolah. Banyak tantangan yang saya hadapi. Terkadang timbul rasa lapar, tapi uang untuk jajan tidak ada lagi. Disinilah saya belajar untuk lebih mampu menahan diri dalam banyak hal, termasuk dalam kesenangan dan kenyamanan untuk diri sendiri dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka, dalam masa Prapaskah ini, saya dan kita semua diajak untuk bisa mengandalkan diri dari keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, aktif dalam kegiatan gereja untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah. Demikianlah yang bisa saya sharingkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan yang bisa kami petik dari permenungan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni yang pertama, kita harus mampu
menerima orang lain sebagai anugerah Tuhan, membuang sikap cemburu dan berpikir positif. Yang kedua, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan, khususnya di saat-saat sulit yang kita alami. Yang ketiga, kita harus mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang menjauhkan kita dari Tuhan, mendekatkan diri kepadanya, dan aktif dalam kegiatan gereja untuk mempersiapkan diri menyambut Paskah. Demikianlah pesan atas bacaan yang bisa kami petik. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkannya dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas waktu yang telah kami gunakan untuk mendengar dan mendalami sabda-Mu. Bantulah kami agar pesan yang telah kami petik dari sabda-Mu untuk kami laksanakan dalam hidup kami dapat kami wujudkan. Semoga dalam masa Prapaskah ini kami mampu mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing, kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari kami.